Buat kalian para dropshipper yang jualan di Shopee di tahun 2025, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis, terutama buat yang pemula ya. Karena ada beberapa hal-hal penting yang harus kalian perhatikan dan juga persiapkan biar dropship kalian lancar jaya di tahun 2025 ini. Kira-kira apa aja? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Ayah Catur. Oke teman-teman semuanya, sesuai sama judul untuk hari ini aku bakal share ke kalian tips and trick apa saja yang harus kalian lakukan buat kalian para dropshipper yang masih pemula yang pengen jualan di Shopee di tahun 2025 ini, biar jualan kalian bisa lancar jaya ya. Nah pertama aku bakal ngejelasin dulu apa sih sebenarnya dropship ini. Jadi dropship itu adalah kita menjual produk orang lain tanpa barang tersebut berhenti di kita, atau kita menjual produk si supplier. Intinya dari si supplier itu barang langsung dikirim ke alamatnya konsumen kita. Tapi di informasi paket itu tertulisnya tuh seakan-akan yang ngirim itu kita gitu loh, bukan si supplier ini. Jadi nama pengirimnya itu ya aku, nomor handphonenya aku, jadi seakan-akan itu bener-bener aku yang punya pabriknya, aku yang mengemas dan sebagainya. Itulah enaknya dropship. Keuntungannya adalah kalau misalkan konsumen tersebut suka dengan produknya, dia pengen repeat order lagi, dia bakal menuju kita lagi gitu loh. Repeat ordernya sama kita lagi, bukan sama si supplier. Ini enaknya dropship. Gak cuma itu, jualan dengan sistem dropship juga punya banyak kelebihan. Yang pertama, kita nggak perlu nyiapin modal ya, karena kita memang nggak stok barang. Jadi produk itu dari supplier langsung dikirim ke konsumen kita, nggak perlu kita membeli produk dari supplier dulu gitu kan. Yang kedua, kita nggak perlu nyiapin tempat, jadi kita nggak perlu nyiapin ruko, nyewa kios, atau nyiapin gudang dan sebagainya. Terus yang ketiga, kita juga nggak perlu capek-capek packing, bungkus paket, ngatur ke ekspedisi dan sebagainya, karena semua itu yang ngatur adalah si supplier kita tadi. Dan yang keempat, yang terpenting ini ya, ini bisa meminimalisir kerugian ya, karena itu tadi kita nggak perlu nyiapin modal banyak, sewa tempat dan sebagainya, karena semuanya udah diurus sama si supplier kita. Jadi bener-bener minim kerugian. Kalau misalkan nanti nggak ada yang beli, ya udah paling kita cuma rugi tenaga aja posting-posting tadi, tapi untuk masalah uang dan sebagainya itu kita nggak rugi sama sekali. Di tahun 2025 ini yang paling marak adalah tentang affiliate program atau Shopee affiliate program. Tapi kalian jangan FOMO ya, mentang-mentang yang marak atau yang lagi ngetrend saat ini adalah affiliate program terus kalian ikut-ikutan. Jangan teman-teman ya, karena setiap orang itu punya skill yang berbeda-beda. Belum tentu kalian skillnya di ngonten, belum tentu kalian skillnya di situ. Siapa tahu skill kalian di jualan gitu kan ya. Jadi kalian jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Karena sebenarnya saat semua pada berbondong-bondong daftar affiliate program, maka persaingannya jadi jauh lebih ketat ya. Beda dengan dropship. Karena semuanya lagi pada berbondong-bondong di affiliate program, dropship jadi lumayan sepi. Akhirnya ini adalah peluang kalian buat masuk ke dalam situ. Tapi ngomong-ngomong, apakah si dropship atau jualan ini sekarang ini sepi? Enggak teman-teman ya, banyak banget di tahun 2025 yang juga masih jualan. Banyak seller-seller yang jualan, otomatis persaingan kita juga tetap masih ada gitu. Nah, sebagai dropshipper pemula tentunya kalian harus menyiapkan beberapa hal penting biar kalian juga bisa bersaing dengan kompetitor di Shopee di tahun 2025 ini. Yang pertama, cari supplier yang tepat. Bagi kita para dropshipper, supplier itu adalah nyawa kita teman-teman ya. Karena kualitas mereka itu sangat bergantung sekali untuk menentukan kelanjutan bisnis kita. Jadi pastikan kalian mencari supplier yang tepat. Supplier yang tepat itu bukan hanya supplier yang besar, yang produknya bagus. Itu enggak juga teman-teman ya. Kita juga harus memperhatikan kualitas dari pelayanannya dia juga, dia fast respon apa enggak, pengirimannya gimana, packingnya gimana dan sebagainya. Jadi pastikan kalian benar-benar mencari supplier yang pertama nih dari segi harganya memang murah, dia adalah supplier tahun pertama, biar kalian juga bisa mendapatkan untuk besar tapi menjual produk tersebut dengan harga yang sangat murah. Terus yang kedua, pastikan nih ya, dia sangat mementingkan kualitas produknya juga nih teman-teman ya. Jadi nggak cuma murah aja, tapi kualitas produknya juga diutamakan. Dia menjual produk-produk yang berkualitas, nggak asal-asalan. Yang ketiga, pastikan juga dia fast respon. Kenapa? Biar nanti saat ada konsumen yang tanya-tanya produk ke kalian gitu kan ya, kalian tuh nggak bingung ngejawabnya. Aduh, ini supplier ngebalesnya besok lagi nih, otomatis kalian juga nggak fast respon dong sama konsumen kalian. Jadi pastikan supplier kalian tuh punya admin yang banyak, biar dia juga fast respon ngejawabin chat-chat kalian. Kalau bisa sih supplier yang open chat selama 24 jam kayak gitu ya. Terus yang keempat, supplier yang pengirimannya cepat. Jadi biar konsumen itu juga nggak kecewa sama pengiriman kita. Dan tentunya supplier yang open return nih teman-teman. Ini bener-bener penting banget buat kalian perhatikan. Karena kalau misalkan kalian nyari supplier yang nggak open return, ini bahaya nih.
Kalau misalkan barang diterima konsumen itu ternyata cacat dan sebagainya, kalian yang harus nombokin. Sayang banget kan ya, bukannya dapat untung malah buntung. Jadi pastikan kalian benar-benar memperhatikan si supplier ini, karena supplier ini ibaratnya adalah nyawa kita para dropshipper. Yang kedua, kalau misalkan kalian jualannya di Shopee ataupun di marketplace lain, pastikan kalian memisahkan antara akun pribadi dan juga akun jualan kalian. Ini jangan dicampur-campur teman-teman ya, tujuannya adalah agar performa toko kalian tetap bagus. Jadi kalau misalkan kalian ordernya dari Shopee, dijual di Shopee juga, jangan pakai satu akun. Pakailah 2 akun. Ordernya pakai akun A, dijualnya di akun B. Kenapa? Biar performa akun B ini tetap bagus. Kalian tetap bisa menjaga performa akun B. Baik itu dari segi chat dan sebagainya. Yang ketiga, cari supplier yang bisa resi otomatis. Ini penting banget buat kalian perhatikan kalau misalkan kalian jualannya di marketplace, terutama jualan di Shopee ya. Karena kalau misalkan kita nyari suppliernya yang nggak open resi otomatis itu bakal membingungkan banget teman-teman ya. Karena saat konsumen tadi udah order itu otomatis resinya ini teman-teman ya, nomor resinya kan bakal keluar gitu kan ya. Kalau si supplier nggak mau nih nerima resi otomatis dari kita, ya udah kita bakal nginput manual dan itu bakal menguras tenaga, pikiran kita dan juga waktu kita banget. Tapi kalau misalkan kita nyari suppliernya yang open resi otomatis, kita tinggal ngasih aja tuh nomor resi tersebut, nomor resi dari Shopee kita kasih ke supplier. Ini ya sis ya nomor resinya. Jadi saat si supplier tersebut mengirim barang, dia tinggal masukkan nomor resi kita aja. Otomatis kita nggak perlu merubah apa-apa lagi. Ini jauh lebih memudahkan pekerjaan kita. Dan yang keempat, desain toko semenarik mungkin. Jadi walaupun kalian tuh cuma dropshipper doang, jangan buat toko kalian tuh ya asal-asalan atau biasa aja atau seakan-akan kalian tuh nggak nyetok barang sendiri. Jangan teman-teman ya. Tetap desain toko kalian semenarik mungkin seakan-akan kalian tuh punya gudang sendiri gitu loh ya. Kasih stoknya yang banyak, deskripsi produknya lengkap dan sebagainya. Kalau perlu dikasih diskon dan sebagainya. Pokoknya semuanya teman-teman ya, mulai dari foto profilnya, mulai dari sampulnya, semuanya didesain sebagus mungkin seakan-akan kalian tuh bener-bener toko yang udah profesional, punya stok sendiri dan udah mahir jualan. Yang kelima, jaga komunikasi dengan supplier. Nah teman-teman, ini penting banget buat kalian perhatikan. Kalian harus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan supplier dan menjaga hubungan baik dengan supplier. Tujuannya adalah untuk kelangsungan bisnis kalian. Jadi misalkan ya namanya manusia, pasti nggak luput dari salah dan juga ya lupa dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian tuh nanti ada lupa, ada salah atau ada apapun, kalian tetap bisa cincai-cincai sama si supplier tersebut. Aduh sis, kemarin ternyata keliru nih, aku ordernya merah, bisa nggak diganti biru? Ya, otomatis ya enak-enak aja, ya udah deh nggak apa-apa. Tetap jaga dan jalin hubungan baik sama si supplier ini. Dan yang paling penting ada di nomor 6 ini, yaitu kantongi ilmu. Nah sebelum kalian memulai bisnis dropship, pastikan kalian sudah mengantongi ilmu dan juga pengetahuan. Tujuannya adalah biar kalian tuh nanti siap saat terjun di lapangan. Kalian sudah tahu, oh ternyata dropship tuh seperti ini, kendalanya seperti ini, cara mengatasinya seperti ini, solusinya seperti ini. Kalian sudah mengerti semua tentang dropship. Kalau misalkan kalian nggak punya banyak waktu buat belajar sendiri, aku punya solusinya. Kalian bisa coba ikut kelas dropship Shopee. Karena aku lihat di kelas dropship Shopee ini, dia itu ada banyak banget benefit-benefit yang dikasih. Bahkan aku lihat juga udah banyak sekali yang sukses gara-gara dia sudah mengikuti kelas dropship ini. Nah kira-kira kalian bakal belajar apa saja sih kalau misalkan kalian gabung di kelas dropship Shopee ini? Oke, aku bakal jelasin secara tuntas ke kalian biar nggak ada yang tanya-tanya lagi. Yang pertama, kalian bakal diajarin cara riset produk laris. Yang kedua, upload ribuan produk secara otomatis. Yang ketiga, optimasi judul biar banjir orderan. Yang keempat, cara mencari supplier terpercaya. Yang kelima, strategi promosi biar toko kalian dilirik sama banyak konsumen. Dan yang keenam, bonus bimbingan dan juga konsultasi secara privat. Jadi kalian nggak perlu pusing mikirin harus mulai dari mana ya, gimana stepnya ya. Semua tuh udah terarah banget di kelas dropship Shopee ini. Untuk linknya udah aku cantumin lengkap di description box aku. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikutan di kelas dropship Shopee ini, silahkan nanti klik linknya dari situ aja untuk memudahkan kalian semuanya. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Aku saran sama kalian buat yang belum dropship, coba deh ya kalian mulai dropship karena ini tuh belum telat, masih bisa banget kalian lakukan di tahun 2025, peluangnya masih banyak sekali. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.